Apakah selama ini Anda percaya bahwa semua sayuran itu selalu sehat, bahkan jika Anda hidup dengan diabetes? Banyak orang diajarkan sejak kecil bahwa semakin banyak sayur, semakin baik. Tetapi ada satu kebenaran pahit yang jarang dibicarakan. Tidak semua sayuran aman untuk penderita diabetes. Beberapa di antaranya, meskipun terlihat alami dan menyehatkan, justru bisa membuat kadar gula darah melonjak tajam, memperburuk resistensi insulin, dan secara diam-diam merusak usaha Anda untuk tetap sehat. Dan yang mengejutkan, ini bukanlah sayuran eksotis yang sulit ditemukan. Mereka adalah bahan makanan sehari-hari yang kemungkinan besar sekarang ada di kulkas Anda. Sebelum kita mulai membongkar satu persatu, jangan lupa untuk menekan tombol suka pada video ini dan berlangganan kanal kami, supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting lain yang bisa benar-benar membantu Anda mengendalikan diabetes secara alami. Mari kita mulai daftar ini dari peringkat kelima, yaitu jagung. Ya, jagung manis berwarna kuning cerah yang sering dianggap sebagai simbol makanan sehat. Jagung rebus di musim panas, jagung bakar di pesta keluarga, bahkan jagung yang ditaburkan di salad, semua terlihat seperti pilihan aman. Tetapi bagi penderita diabetes, jagung sebenarnya adalah jebakan tersembunyi. Satu tongkol jagung ukuran sedang mengandung rata-rata 27 hingga 30 gram karbohidrat, dan sebagian besar berupa pati yang sangat cepat diubah menjadi glukosa dalam darah. Hanya dalam hitungan menit, kadar gula bisa melonjak, memicu lonjakan insulin yang besar. Hasilnya, tubuh memasuki siklus berbahaya, lonjakan gula, pelepasan insulin, kemudian penurunan energi drastis yang membuat Anda lemas, mudah marah, dan ingin makan lagi. Inilah yang menyebabkan penderita diabetes merasa selalu lapar meski sudah makan. Masalahnya tidak berhenti di situ. Jagung yang kita konsumsi sehari-hari umumnya adalah hasil produksi massal dengan varietas hibrida. Banyak di antaranya kehilangan serat alami, enzim, dan mikronutrien penting, sehingga yang tersisa hanyalah pati dan gula. Lebih buruk lagi, jagung bukan hanya hadir dalam bentuk tongkol rebus. Dari tepung jagung, pati jagung, hingga sirup jagung fruktosa tinggi, hampir semua makanan olahan modern mengandung turunan jagung. Anda bisa menemukannya dalam roti, saus, minuman, yogurt, bahkan daging olahan. Itu berarti, meskipun Anda merasa tidak makan jagung, tubuh Anda diam-diam menerimanya setiap hari. Bagi penderita diabetes, ini sama saja dengan menambahkan gula ekstra tanpa sadar. Gula darah melonjak berulang kali, pankreas bekerja keras memproduksi insulin, hingga akhirnya sel menjadi resisten. Inilah pintu masuk menuju komplikasi serius. Kerusakan pembuluh darah, gangguan penglihatan, masalah ginjal, bahkan risiko penyakit jantung. Pertanyaannya sekarang, apakah satu porsi jagung benar-benar sepadan dengan risiko sebesar itu? Jawabannya jelas tidak. Untungnya, ada alternatif yang lebih baik. Sebagai gantinya, Anda bisa memilih brokoli atau kembang kol. Brokoli kaya akan serat dan senyawa sulforafan yang terbukti meningkatkan sensitivitas insulin. Kembang kol bisa diolah menjadi nasi rendah karbohidrat, bahan dasar pizza sehat, atau lauk panggang yang gurih. Bahkan, secangkir yogurt tawar dengan sedikit kayu manis jauh lebih ramah bagi kadar gula dibandingkan segenggam jagung manis. Dan inilah yang penting. Saat Anda berhenti menjadikan jagung bagian rutin dari makanan, dalam waktu beberapa minggu, tubuh mulai terasa lebih ringan, energi stabil lebih lama, dan rasa lapar berlebihan mulai berkurang. Hanya dengan mengganti satu makanan, Anda bisa memutus lingkaran setan lonjakan gula yang melelahkan. Jagung mungkin terlihat seperti teman sehat, tapi bagi penderita diabetes, ia adalah musuh dalam selimut. Jika Anda serius ingin mengendalikan kadar gula, jagung adalah salah satu sayuran yang sebaiknya Anda singkirkan dari piring Anda mulai hari ini. Di peringkat keempat ada kentang. Ya, kentang yang sering dianggap makanan rumahan paling aman, selalu hadir di meja makan, dari sup hangat buatan nenek hingga kentang goreng renyah di restoran cepat saji. Kentang seakan menjadi simbol kenyamanan,
kehangatan, dan tradisi keluarga. Tetapi bagi penderita diabetes, kentang bukanlah sekadar makanan pokok. Ia adalah pemicu besar naik turunnya kadar gula darah yang sering tidak disadari. Mari kita lihat faktanya. Satu buah kentang ukuran sedang memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi, sekitar 80 hingga. Angka ini lebih tinggi dibandingkan beberapa jenis gula pasir. Itu artinya, begitu kentang masuk ke dalam tubuh, ia diubah menjadi glukosa hampir secepat gula murni. Bagi penderita diabetes, ini adalah bencana. Kadar gula melonjak cepat, insulin dilepaskan dalam jumlah besar, dan hanya dalam waktu singkat tubuh mengalami penurunan energi yang tajam. Hasil akhirnya adalah rasa lemas, lapar kembali, dan dorongan untuk makan lebih banyak. Tidak hanya kentang putih biasa, tetapi juga kentang manis atau ubi jalar yang sering dipromosikan sebagai alternatif lebih sehat. Memang, ubi memiliki sedikit lebih banyak serat dan antioksidan, namun kenyataannya tetap sama. Karbohidratnya mudah dipecah menjadi gula dan tetap berbahaya untuk penderita diabetes. Jadi, meski terasa lebih alami atau manis secara alami, efek metaboliknya tetap memicu lonjakan gula darah yang signifikan. Yang membuat kentang semakin berbahaya adalah cara kita biasanya mengolahnya. Jarang ada orang yang makan kentang begitu saja. Ia hampir selalu hadir bersama mentega, minyak, keju, atau saus krim yang tinggi lemak. Kombinasi ini bukan hanya menaikkan gula darah, tapi juga meningkatkan peradangan dalam tubuh, mempercepat resistensi insulin, dan memperburuk penumpukan lemak berbahaya di sekitar organ vital. Dan jangan tertipu dengan anggapan bahwa kentang itu alami hanya karena ia tumbuh di tanah. Alami tidak selalu berarti aman, terutama bagi penderita diabetes. Kentang pada dasarnya adalah karbohidrat murni. Saat direbus atau dipanggang, sebagian besar seratnya hancur, sehingga gula yang terkandung lebih cepat diserap tubuh. Ini adalah alasan mengapa bahkan porsi kecil kentang bisa membuat kadar gula darah melonjak drastis. Sekarang bayangkan apa yang terjadi jika Anda mengonsumsi kentang secara rutin, dalam bentuk nasi kentang, sup, puree, atau gorengan. Hari demi hari, tubuh Anda dipaksa bekerja keras mengendalikan lonjakan gula. Pankreas lelah, insulin terus-menerus diproduksi dalam jumlah besar, dan sel tubuh lama-kelamaan berhenti merespon dengan baik. Inilah yang membuka jalan menuju komplikasi serius seperti gangguan jantung, kerusakan pembuluh darah, hingga risiko kehilangan penglihatan. Apakah berarti Anda sama sekali tidak bisa makan kentang? Bagi penderita diabetes yang benar-benar ingin menjaga kestabilan gula darah, jawabannya jelas. Kentang sebaiknya dihindari. Ada begitu banyak pengganti sehat yang bisa memberikan rasa kenyang tanpa risiko lonjakan gula. Kembang kol yang dipanggang bisa menggantikan puree kentang dengan rasa lembut. Brokoli atau zukini kukus bisa menjadi pendamping sempurna untuk lauk Anda. Bahkan labu kuning bisa memberikan tekstur dan rasa manis alami tanpa membahayakan kadar gula darah. Jadi, lain kali saat Anda melihat kentang goreng renyah atau mashed potato di piring, ingatlah satu hal, itu bukan sekadar makanan pendamping, tapi bom karbohidrat yang bisa merusak kerja keras Anda dalam mengendalikan diabetes. Pilihlah alternatif yang benar-benar memberi manfaat, bukan yang hanya memberikan rasa nyaman sesaat, tetapi meninggalkan masalah jangka panjang. Di peringkat ketiga ada kacang hitam, atau yang dalam bahasa kita sering disebut black bean. Jangan anggap remeh, karena meskipun terlihat sederhana, kacang hitam adalah salah satu makanan paling berbahaya bagi penderita diabetes bila tidak dipahami dengan benar. Dari luar ia tampak sehat, sumber protein nabati, sering dianggap bagian dari pola makan seimbang. Namun, di balik tampilannya, kacang hitam menyimpan jebakan yang tidak bisa diabaikan. Satu porsi kacang hitam matang mengandung lebih dari 15 gram karbohidrat. Dan meskipun ada serat di dalamnya, jumlah gula alami dan pati yang terkandung dapat membuat kadar glukosa melonjak tajam. Ini karena karbohidrat dari kacang hitam dipecah dengan cepat oleh tubuh, melepaskan glukosa ke dalam darah dalam waktu singkat.
Hasilnya adalah lonjakan gula darah yang diikuti dengan pelepasan insulin secara besar-besaran. Bagi penderita diabetes, siklus ini bukan hanya melelahkan, tetapi juga berbahaya karena memperburuk resistensi insulin dan mempercepat komplikasi. Masalah terbesar terletak pada cara orang mengonsumsinya. Karena kacang hitam dianggap superfood, banyak yang makan dalam jumlah besar tanpa memikirkan dampaknya. 1 mangkuk sup kacang hitam, salad dengan tambahan kacang, atau bahkan pasta berbahan dasar tepung kacang bisa mengandung karbohidrat setara dengan sepiring nasi. Bayangkan, Anda mengira sedang makan makanan sehat, padahal sebenarnya sedang memberikan tubuh Anda bom karbohidrat tersembunyi. Selain itu, kacang hitam sering diolah dengan tambahan bahan lain yang justru memperburuk masalah. Dalam banyak resep tradisional maupun modern, ia dimasak dengan gula, santan, atau minyak berlebihan. Kombinasi ini membuat kacang hitam semakin berbahaya karena tidak hanya menaikkan gula darah, tapi juga menambah beban kalori, memperburuk peradangan, dan meningkatkan risiko penumpukan lemak di hati. Banyak orang salah kaprah dengan mengatakan bahwa karena ada serat dan protein, maka kacang hitam otomatis aman. Padahal, serat yang terkandung tidak cukup untuk menahan lonjakan gula dari karbohidrat cepatnya. Tubuh tetap bereaksi dengan lonjakan glukosa, dan penderita diabetes membayar harga yang sangat mahal. Rasa lemas, lapar berulang, dan rusaknya keseimbangan metabolisme. Alternatif yang jauh lebih aman ada banyak. Jika Anda ingin protein nabati, pilihlah edamame, lentil dalam porsi terkontrol, atau buncis panggang dengan sayuran hijau. Semua ini bisa memberi protein dan serat tanpa memicu lonjakan gula sebesar kacang hitam. Jadi, lain kali ketika Anda melihat kacang hitam di menu dan berpikir itu pilihan sehat, berhati-hatilah. Bagi penderita diabetes, kacang hitam adalah musuh tersembunyi. Makanan yang menyamar sebagai sahabat namun sebenarnya mempercepat kerusakan metabolisme. Sadarilah jebakan ini sebelum terlambat, karena setiap mangkuk yang terlihat sehat bisa menjadi alasan kenapa gula darah Anda tidak kunjung stabil. Di posisi kedua ada beet, atau yang kita kenal sebagai beetroot. Banyak orang menganggapnya sebagai makanan super, dipromosikan dalam jus detox, salad, hingga sup berwarna merah pekat. Warnanya indah, rasanya manis, dan sering disebut-sebut sebagai makanan sehat untuk jantung. Tetapi kenyataannya, bagi penderita diabetes, beet adalah salah satu sayuran paling berbahaya yang bisa Anda masukkan ke dalam piring. 1 cangkir beet rebus mengandung hampir 13 gram gula alami. Ini bukan gula yang bekerja lambat, tetapi gula sederhana yang langsung masuk ke aliran darah. Artinya, hanya dalam beberapa menit setelah Anda memakannya, kadar gula darah bisa melonjak tinggi, memaksa pankreas mengeluarkan insulin dalam jumlah besar. Lonjakan ini berbahaya karena tidak hanya melelahkan tubuh, tetapi juga memperburuk resistensi insulin. Inti dari masalah diabetes tipe 2. Banyak orang terjebak karena beet dikaitkan dengan manfaat lain, seperti menurunkan tekanan darah atau memberi antioksidan. Itu memang benar pada orang sehat atau pada atlet dengan metabolisme cepat. Namun bagi penderita diabetes, kandungan gulanya justru membatalkan semua manfaat tersebut. Anda mungkin berpikir sedang memberi nutrisi untuk tubuh, tetapi sebenarnya Anda sedang mempercepat kerusakan metabolisme. Lebih buruk lagi, beet sering dikonsumsi dalam bentuk jus. Jus beet tampak modern dan menyehatkan, tetapi sebenarnya adalah bom gula cair. Tanpa serat, tanpa penahan alami, 1 gelas jus beet bisa memasukkan gula sebanyak camilan manis langsung ke dalam darah Anda. Akibatnya, kadar glukosa naik dengan sangat cepat, lalu turun drastis, membuat tubuh lemas, lapar kembali, dan memicu siklus berbahaya yang melelahkan pankreas. Masalahnya tidak berhenti di situ. Konsumsi beet secara teratur bisa membuat pemeriksaan laboratorium Anda terlihat memburuk, meskipun Anda merasa sudah makan sehat. Gula darah puasa meningkat, hemoglobin A1C naik, tekanan darah berfluktuasi. Semua ini bukan karena Anda makan kue atau minum soda,
tetapi karena Anda menambahkan beet ke dalam pola makan harian. Inilah yang membuat beet begitu berbahaya. Ia menyamar sebagai makanan super, tetapi diam-diam memperparah masalah gula darah. Alternatif jauh lebih aman ada di depan mata. Jika Anda ingin warna dan antioksidan, pilih kubis ungu, bayam merah, atau bahkan beri seperti blueberry dalam porsi kecil. Semua ini memberi antioksidan yang kuat tanpa membebani tubuh dengan gula sederhana. Jika Anda ingin menurunkan tekanan darah, konsumsi lebih banyak sayuran hijau seperti kal atau sawi yang mengandung nitrat alami tetapi hampir tanpa efek negatif pada kadar gula. Jadi, meskipun beet tampak sehat di mata banyak orang, bagi penderita diabetes, ia adalah jebakan berbahaya. Menyingkirkannya dari menu bisa menjadi langkah besar untuk menghentikan fluktuasi gula darah yang melelahkan dan melindungi tubuh Anda dari komplikasi serius. Ingatlah, tidak semua yang terlihat sehat benar-benar bekerja untuk Anda. Kadang-kadang justru pilihan yang paling berwarna dan menarik itulah yang paling berbahaya bagi penderita diabetes. Di posisi pertama, sayuran yang paling berbahaya bagi penderita diabetes dan harus benar-benar dihindari adalah wortel. Mungkin terdengar mengejutkan, karena sejak kecil kita diajarkan bahwa wortel adalah simbol makanan sehat. Ia sering dikaitkan dengan kesehatan mata, menjadi camilan rendah kalori, dan bahkan digunakan sebagai pengganti keripik atau camilan manis. Tetapi kenyataannya, bagi tubuh seorang penderita diabetes, wortel bisa berubah menjadi jebakan gula yang tersembunyi. Mengapa begitu? Karena meskipun tampak sederhana, wortel mengandung kadar gula alami yang cukup tinggi dibandingkan sayuran lain. Dalam keadaan mentah saja, wortel sudah termasuk salah satu umbi-umbian yang manis. Tetapi masalah sebenarnya muncul ketika wortel dimasak. Proses perebusan, penggorengan, atau pemanggangan membuat ikatan seratnya melemah, sehingga gula di dalam wortel menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Hasilnya, indeks glikemik wortel yang dimasak melonjak tinggi. Itu berarti kadar gula darah Anda bisa naik hampir secepat setelah memakan permen atau madu. Bayangkan Anda makan semangkuk sayur sop dengan wortel rebus atau minum jus wortel yang terlihat begitu sehat. Dalam beberapa menit, kadar gula darah bisa melonjak tajam, memicu lonjakan insulin besar-besaran, dan kemudian diikuti oleh penurunan energi yang drastis. Kondisi ini berulang kali melelahkan pankreas, memperburuk resistensi insulin, dan menciptakan lingkaran setan rasa lapar, lelah, dan keinginan untuk makan lagi. Banyak penderita diabetes merasa bingung, mengapa gula darah mereka tetap tidak stabil meskipun sudah menghindari makanan manis. Padahal jawabannya seringkali ada pada sayuran yang dianggap aman, seperti wortel. Yang lebih berbahaya adalah jus wortel. Tanpa serat, jus wortel bekerja seperti sirup manis. Satu gelas bisa mengandung hingga 20 gram gula yang masuk hampir seketika ke dalam aliran darah. Akibatnya bukan hanya gula darah yang naik, tetapi juga risiko peradangan meningkat, pembuluh darah cepat rusak, dan energi tubuh menurun tajam. Inilah alasan mengapa penderita diabetes sangat disarankan untuk menghindari jus wortel sepenuhnya. Tentu saja, wortel memiliki nutrisi seperti beta-karoten yang baik untuk mata. Tetapi kabar baiknya, beta-karoten juga bisa diperoleh dari sumber lain yang jauh lebih ramah bagi penderita diabetes, seperti bayam, brokoli, labu, atau sayuran hijau lainnya. Dengan kata lain, manfaat yang ada di wortel bisa digantikan dengan pilihan yang tidak berisiko menaikkan gula darah. Jadi, meskipun wortel sering dipandang sebagai makanan sehat, bagi penderita diabetes ia bisa menjadi musuh tersembunyi, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar, dalam bentuk matang atau sebagai jus. Jika Anda benar-benar serius ingin menjaga gula darah tetap stabil dan mencegah komplikasi, wortel sebaiknya dihindari. Memilih sayuran lain seperti mentimun, brokoli, kubis, atau bayam jauh lebih aman. Semua itu memberikan nutrisi, serat, dan antioksidan yang menyehatkan tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya. Ingat, kesehatan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita tambahkan ke piring, tetapi juga oleh apa yang berani kita singkirkan. Dan dalam kasus diabetes,
Menyingkirkan wortel bisa menjadi langkah besar untuk mengendalikan kadar gula dan menjaga tubuh tetap sehat. Sekarang mari kita simpulkan semua yang sudah kita bahas hari ini. Kita memulai dari posisi kelima dengan jagung. Meski terlihat seperti sayuran sehat, sebenarnya jagung bertindak seperti gula dalam tubuh. Kandungan karbohidratnya yang tinggi memicu lonjakan glukosa cepat, apalagi dalam bentuk olahan seperti tepung jagung atau sirup jagung. Di posisi keempat ada kentang. Makanan yang akrab di meja makan ini hampir sepenuhnya terdiri dari pati, dan setelah dimasak berubah menjadi sumber gula cepat yang berbahaya. Baik itu direbus, dipanggang, maupun digoreng, kentang tetap bisa membuat kadar gula darah melonjak drastis. Lanjut ke posisi ketiga, kacang polong. Rasanya manis, bentuknya kecil, dan sering dianggap camilan sehat. Namun kenyataannya, kacang polong mengandung gula alami yang cukup tinggi, dan jika dikonsumsi berlebihan bisa memicu kenaikan gula darah yang diam-diam merusak kestabilan metabolisme. Di posisi kedua ada beet atau beetroot. Sayuran yang sering dipuji karena warnanya yang indah dan dianggap sebagai superfood ini ternyata penuh dengan gula sederhana. Satu porsi beet rebus bisa menyumbang gula hampir setara dengan beberapa camilan manis, menjadikannya pilihan yang berisiko tinggi bagi penderita diabetes. Dan di posisi pertama, yang paling berbahaya adalah wortel. Terutama ketika dimasak atau dijadikan jus, wortel berubah menjadi bom gula yang langsung diserap tubuh. Banyak penderita diabetes tidak sadar bahwa wortel yang mereka konsumsi setiap hari justru menjadi penghalang utama bagi kestabilan gula darah mereka. Kelima sayuran ini, jagung, kentang, kacang polong, beet, dan wortel, seringkali terlihat tidak berbahaya, bahkan dianggap sehat. Tetapi bagi tubuh seorang penderita diabetes, mereka adalah musuh yang menyamar, yang diam-diam menggagalkan usaha menjaga gula tetap stabil. Menyingkirkannya dari piring bukan berarti Anda kehilangan variasi makanan, justru Anda memberi kesempatan bagi tubuh untuk bekerja lebih seimbang dengan memilih sayuran lain yang benar-benar aman dan menyehatkan. Jadi, jika Anda ingin hidup lebih ringan, punya energi lebih stabil, dan menghindari komplikasi jangka panjang, mulailah dengan langkah sederhana. Berhenti menganggap semua sayuran itu aman, dan mulai lebih selektif dengan pilihan Anda. Jika informasi ini membuka mata Anda, tekan tombol suka. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi agar mereka juga bisa menghindari kesalahan yang sama. Dan jangan lupa untuk berlangganan, karena di video berikutnya kami akan mengungkap 5 sayuran terbaik yang justru bisa membantu menurunkan kadar gula darah secara alami dan cepat. Dan percaya, sayuran di urutan pertama mungkin ada di dapur Anda sekarang. Jangan sampai terlewat.